Kalau lagi main-main ke IKN Nusantara, perut lapar, kosong, saya punya salah satu tempat rekomendasi buat kalian semua, yaitu Put Jongrang. Ini di Kampung Tengah ya, kalau kita bilang ya, dekat SMK. Oke, input ini yang saya pesan, kerang darah rica-rica, cak kangkung, sama gurami rica-rica. Ini sudah cukup sih untuk ngisi perut dan minumnya es jeruk. Enak di IKN. Hari ini kita mau nyobain salah satu kuliner prasmanan di Sepaku. Ini dia rumah makan prasmanan Jawa. Di sini menyediakan sarapan dan makan siang dengan menu yang setiap hari berbeda loh. Selain itu, di sini juga tersedia soto. Salam hormat sahabat patroli, salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati. Berjumpa lagi kita di saluran patroli keliling. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Dan bagi sahabat patroli yang baru menemukan saluran ini, saya tunggu partisipasinya untuk ikut serta menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe-nya gratis. Di samping itu juga, ketika Anda menekan tombol subscribe secara tidak langsung, Anda telah ikut menyebarkan informasi tentang kebaikan Indonesia, kebaikan Nusantara, dan pembangunan yang sekarang sedang berlangsung di ibu kota Nusantara, mahakarya anak bangsa. Dan sahabat patroli, pada kali ini kita akan kepoin lagi IKN Nusantara. Jadi saya beri judul serba-serbi IKN Nusantara karena kita akan melihat ada kulinerannya di sana. Jadi untuk pengunjung mungkin, atau mungkin untuk pekerja yang ada di sana, atau yang sedang melaksanakan pekerjaan IKN Nusantara, dan terutama pengunjungnya. Di sana kita akan melihat kuliner IKN Nusantara dan situasi dan kondisi terkini yang ada di IKN Nusantara. Nanti di akhir video saya akan berikan komentar sedikit. Sekarang kita tidak berlama-lama, kita cek videonya seperti apa kulineran di IKN Nusantara atau di sekitar sana. Check it out, 3, 2, 1. Kalau lagi main-main ke IKN Nusantara, perut lapar, kosong, saya punya salah satu tempat rekomendasi buat kalian semua, yaitu Put Jongrang. Ini di Kampung Tengah ya, kalau kita bilang ya, dekat SMK. Oke, input ini. Wow, Ini yang saya pesan, kerang darah rica-rica, ada kerangnya, cak kangkung, sama gurami rica-rica. Ini sudah cukup sih untuk ngisi perut dan minumnya es jeruk. ada Tempatnya seperti ini, nyaman, enak, lapang ya. udaranya segar. Meskipun di pinggir jalan begini, suara kendaraan nyaring-nyaring. Sambil cuci mata bang. Oke, rasanya tidak mengecewakan ya. Ini seafood, bagi yang pecinta seafood, non seafood juga ada. Silakan dicoba, berkunjung kemari. Rekomendasi makan siang enak di IKN. Hari ini kita mau nyobain salah satu kuliner prasmanan di Sepaku. Ini dia rumah di makan Sepaku prasmanan Jawa. Di sini menyediakan sarapan dan makan siang dengan menu yang setiap hari prasmanan. berbeda loh. Selain itu, di sini juga tersedia soto ayam, soto daging, dan rawon daging. Prasmanan Jawa ini merupakan salah satu cabang pertama di Enak ya? IKN yang beberapa cabang sebelumnya berada di Jawa Timur. Oh iya, untuk setiap hari Jumat free minuman dan boleh tambah sepuasnya ya. Dan yang paling penting, sebentar lagi prasmanan Jawa akan buka 24 jam. Tentunya dengan menu-menu yang berbeda setiap harinya. Gak usah bingung buat kalian yang mau kesini karena parkirannya luas banget. Lokasinya berada di Jalan Negara, Desa Bukit Raya, patokannya di depan Indomaret dan Bank BSI. Jangan lupa datang dan cobain semua menu di Prasmanan Jawa. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kunjungi Instagram Prasmanan
Jowo IKN. Wah, saya jadi lapar nih. Oh, kalau ya ini ya di Swiss Hotel nih, bukan levelnya saya. Kalau yang ini bukan levelnya saya nih. Pasti mahal ya di sana. Nah, yang kayak gini nih, ini level saya nih. Pasti bisa terjangkau lah. Masa warteg dilarangnya di sana? Enggak sih kayaknya. Yang penting tertata rapi. Saat ini IKN Nusantara sudah menjadi destinasi wisata di Kalimantan Timur. Ribuan pengunjung sudah datang berkeliling dan melihat-lihat di Iya, IKN benar. Nusantara. Ini gratis ya teman-teman. Tapi saya belum bisa ke sana. Sedih juga ya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa. Saya bercita-cita bisa ke sana. Mudah-mudahan tercapai. Karena jujur biaya besar juga kalau ke sana. Transportasi terutama. Ini apa nih? Ibu Kota IKN HPK 2. Ini beberapa audionya saya silent karena takut kena hak cipta. Ayam goreng serundeng. Enak sekali rendang. Saya paling suka dengan rendang. Ini di rest area nih. Kok saya tahu ya? Karena sering saya lihat nonton videonya. Nah, kayaknya rest area. Ya benar rest area. Makan ini. siang di EKN. Makan siang guys. Sosis. Kayak apa nih? Sosis. Wah, ada kriuknya. Erlangga makannya sandwich. Lala makannya nasi daging. Kiniku. Ini apa nih? Nasi bakar. Wah. Nasi bakar. Lagi bucin coy. Ini lagi nggak nafsu makan dia. Lagi bucin. Yuk, kontraktor makan dulu. Oh, ini kontraktor. Budaya baru IKN, kemana-mana jalan kaki sehat, udah pasti sehat, kaki sehat, jantung sehat. Karena semuanya katanya bisa dicapai dengan jalan kaki di sana. Ini malam hari tadi. Ini di hunian kerja. Ini luas tempatnya. Ini katanya hunian pekerja yang mendapat rekor hanya 29 jam dibuat. Ya benar 29 jam. Kadang pakai mobil box di tempat-tempat kayak gitu, diceklok. Buat rumah zaman sekarang, zaman now. Ini mana ya? Sebelah mananya? Banyak juga kulineran di sana ya, di IKN ya. Nusantara. Nah, ini Istana Garudanya. Istana Negara juga di sana. Gagah ya. Sayapnya, gagah sekali. Garuda di dadaku.
Megah sekali. Saya nggak pernah bosan lihat ini Istana Garuda nih. Ini benar-benar ikon daripada Indonesia, ikon ibu kota Nusantara. Istana Garuda dengan patung Garudanya. Megah sekali. Benar-benar kagum saya. Ini apa nih, hunian ASN ya? Saya tuh senang saja lihatnya. Oh, kita pernah digantung. Percaya coffee shop ini jadi Istana Garudanya. ibu kota Nusantara baru. Ya, lo nggak salah dengar. Di tengah Ini perayaan coffee ibu shop kota nih. Nusantara, ini satu-satunya coffee shop baru yang berhasil mencuri perhatian semua orang. Coffee shop yang ada di Lounge Nusantara ini nggak cuma pertama, tapi juga menyuguhkan pengalaman yang beda dari yang lain. Bayangin, lo bisa ngopi sambil menikmati pemandangan megah di ibu kota baru Nusantara yang modern, tapi tetap menyatu dengan alam. Panasnya IKN langsung jadi adem dan cair kalau kesini. Dari suasana cozy, kopi premium, sampai interior yang unik, semuanya bikin kamu betah. Coffee shop ikonik ini jadi destinasi wajib kamu. Pastinya sangat indah sekali ya di sana. Oh iya, coba tag Sambil menikmati kopi, lihat pemandangan di luar. Kota baru. Ibu kota baru, IKN Nusantara. Oh, ini waktu lari ini. IKN apa namanya dulu ya? Lupa saya. IKN Run apa ya? Kerang laut. Wah. Siapa yang suka sama kerang? Dayung, terong. Wah, ini juga makan kesukaan saya semua nih. Apa lagi itu? Klepon. Kesukaan saya semua nih. Udah pasti lezat apa? Oh, ini yang lagi perjalanan ke IKN melewati tol ya. Ini sebenarnya rest area nih. Saya cuma hafal tempatnya rest area walaupun belum pernah ke sana. Tiap hari lihat ini aja. Di sini naik bus langsung ke KIPP. Wow, indah sekali, bro. Kita lihat view-nya ini, Istana Garudanya. Sepertinya kalau kita ke sana tidak mau pulang-pulang ya. Ini benar-benar negeri dongeng. Ini negeri dongeng namanya. Ya, saya sebut negeri dongeng karena memang ini negeri hayalan benar yang jadi kenyataan. Yang biasa di lukisan di komik anak-anak itu kan. Benar-benar luar biasa. Wow. Indah, bro. Kalau di sini di IKN ini tidak ada spot fotonya semua. Semua tempat itu spot foto kayaknya ya. Kita lihat.
Di setiap tempat itu bisa dijadi spot foto. Di mana di sini, di sana, di sana, di sana, di sana. Setiap titik itu bisa ambil dari beberapa angle. Wah, luar biasa. Benar-benar. Ini kita melihat nih. Itu haltenya. Luar biasa. Mahakarya anak bangsa. Luar biasa. Karya terbesar abad ini. Nah, demikian mahakarya anak bangsa abad ini. Kalau dahulu mahakarya anak bangsa itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak lagi yang lainnya, dengan kerajaan apalagi itu Majapahit dan lain sebagainya, yang disebut Indonesia Nusantara itu adalah 1000 candi. Memang tidak isapan jempol belaka. Jadi demikian. Apakah ini yang dikatakan IKN Mangkrak? Apakah ini yang mau dimangkrakkan? Jadi beberapa saat lalu dari Komisi 2 DPR RI, maaf ya, Komisi 2 DPR RI, beliau wakil-wakil rakyat itu ke IKN Nusantara. Responnya apa? Komentarnya apa? Kaget. Kaget. Kecuali hanya Mbah Amin Rais yang tidak kaget dengan keruban barisan di belakangnya itu, barisan SH. Dan demikian. Jadi kalau kita melihat komentar-komentar dari bapak-bapak wakil rakyat kemarin dari Komisi 2 yang ke IKN terakhir kali itu, beliau itu mengatakan ini proyek luar biasa, ini ibu kota, wah, tidak bisa dikatakan. Mereka hanya berkatakan luar biasa, luar biasa. Jadi mungkin mereka yang tidak pernah ke IKN atau dalam alam pikirannya tidak nyambung dengan IKN, dengan mahakarya ini, sehingga mereka itu selalu berpikiran yang negatif. Nah, ketika mereka tiba di IKN pada saat ini, baru mereka kaget. Wow, hanya satu katanya, wow. Kalau saya setiap hari nonton IKN, setiap hari, every day, demikian, saya tidak pernah bosan, beneran, jujur ini, tidak pernah bosan saya. Selalu berapa kali dari angle mana aja diambil videonya, tetap indah. Makanya sering saya katakan, kalau ada yang mengatakan IKN ini tidak indah, mungkin mereka sedang tidak enak badan, sedang tidak enak badan itulah. Nah, kecuali Mbah Amin mungkin. Pas mereka ke sana dulu waktu baru bongkar-bongkaran itu, air tidak ada, bendungan Sepaku baru dibangun, tidak ada air di sini, setetes pun tidak ada air. Mereka bangun itu, buat proyek itu pakai apa? Pakai bensin, nyampur semen, nyampur pasir, pakai apa? Nah, demikian. Jadi apapun itu, kalau kita sudah mindsetnya, kalau mindset kita itu sudah tidak nyambung, ya memang susah menjadi nyambung, demikian. Dan saya yakin mereka itu tidak akan berani ke IKN. Yakin saya tidak akan berani ke IKN lagi. Kayak Mbah Amin dan lain-lain, tidak akan berani ke IKN. Kenapa? Karena mereka tuh takut lihat kenyataan. Kenyataan yang sekarang tuh mereka takut lihatnya. Kenyataan yang sekarang beda. Waktu dulu kan baru perabasan hutan industri, jadi belum ada apa-apa. Baru ada beton-beton didirikan, sedang pemadatan tanah. Jadi omongannya mangkrak, disuruh tidak melanjutkan di IKN lah apa, atau mau melanjutkan rumahnya di sana, rumahnya Mbah Amin. Aduh. Atau mungkin ada inisiatif dari otorita IKN ya, Pak Basuki, coba diundang Pak Amin Rais ke IKN. Apa katanya ya? Apakah dia mengatakan IKN itu proyek yang mangkrak, ataukah bagaimana?
atau suruh dia berenang di sana di bendungan di Dam Sepakusmoy, atau yang di apa namanya itu yang dibuat danau buatan itu apa namanya ya, embung. Nah, itu ada beberapa embung di sana. Jadi embung-embung itu dibangun tujuannya supaya kota itu kelihatannya adem, sehingga ada di sana ada air, ada hutannya, ada binatang-binatangnya. Jadi kelihatannya benar-benar adem, benar-benar hutan, nah demikian. Walaupun itu adalah danau buatan yang disebut dengan embung, nah demikian. Jadi menambah keasrian, jadi kota itu terasa adem, kota itu terasa sejuk sekali, nah demikian. Walaupun di siang hari panas. Kenapa? Karena di sana garis khatulistiwanya di sana. Itu garis khatulistiwa di sana, dekat sekali. Jadi panasnya sudah bisa dibayangkan, nah demikian. Nah cuma di sana kan tempatnya di pegunungan, mungkin karena ada rada-rada panas dan rada dingin, nah demikian. Sejuknya bersepoi datang, mataharinya juga panas, nah demikian. Jadi demikian sahabat patroli, kalau kita melihat untuk pembangunan ibu kota Nusantara yang sekarang, walaupun sebelumnya tidak disinggung dalam pidato Bapak Presiden Prabowo waktu beliau pidato perdana di gedung MPR waktu pelantikan dulu, tapi beliau sudah mengatakan, sudah komitmen. Itu yang sudah pasti, komitmen yang sudah pasti itu walaupun tidak disinggung tetap jalan. Dan itu merupakan prioritas. Jadi ada beberapa prioritas yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan wakilnya Bapak Gibran. Jadi salah satunya adalah pembangunan IKN. Jadi sebagai kota politiknya, untuk pemindahannya itu harus pemindahan ibu kotanya itu harus ada dulu 3 praja ini, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi ada pemerintahannya, ada legislatifnya, DPR-nya di sana, dan ada MA-nya atau MK. Nah demikian, sehingga itu memang benar-benar klop di sana. Dan menurut rencana yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, itu tahun 2025 sudah mulai pengerjaannya, dan diperkirakan akan selesai tahun 2027 akhir atau 2028 awal, sehingga dicanangkan di tahun 2028 sidang umum MPR akan dilaksanakan di IKN Nusantara. Kan biasa ada setiap tanggal 16 Agustus laporan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Nah kurang lebih seperti itu. Dan kita doakan semoga pembangunan di IKN Nusantara ini tetap berjalan sesuai dengan rencana. Bila perlu digas lagi. Artinya mungkin lebih semaraklah kita, artinya memberikan dukungan. Di samping itu juga tentunya dari pemerintah juga akan bekerja keras untuk mencari investor untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara. Jadi demikian sahabat patroli, bagaimana menurut Anda? Apakah perlu dimangkrakkan, ataukah digas jalan terus, ataukah perampasan aset koruptor itu kita pakai membangun IKN Nusantara? Ya, saya setuju sekali. Jadi wakil-wakil rakyat kita tuh mudah-mudahan segera membahas tentang perampasan aset koruptor, sehingga sekian triliun yang saya dengar, ratusan miliar, ratusan triliun, anggap saja itu uang kaget ya, kita pakai taruh di IKN, pakai bangun IKN yang seharusnya dicanangkan 20-30 tahun, 10-15 tahun kelar. Gimana, setuju? Dan demikian apa yang ada terlintas di benak Anda, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya komentar yang baik dan bijaksana, memenuhi anggah ungguh adat ketimuran, adat sopan santun kita punya, memanusiakan manusia, menjunjung harkat dan martabat manusia. Kita orang Nusantara, kita tahu toto kromo, tata krama. Jadi tetap itu harus dijaga. Dan demikian sahabat patroli, kurang lebih atas perkataan saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk apa-apa. Nah demikian, hanya kecintaan saya kepada NKRI, kepada Nusantara, kepada Indonesia.
Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati, salam hormat.